Dan ini juga disebutkan oleh Asy-Syirazi, ya. Antum lihat di halaman 10 di situ ana menyebutkan kesimpulan ya tentang pernyataan Ni'matullah Al-Jazairi dari halaman 9, di akhir halaman 9 disebutkan kesimpulan dari penjelasan Ni'matullah Al-Jazairi di atas adalah sebagai berikut. Pertama, definisi nasibi yang benar adalah orang yang menegakkan permusuhan kepada Syiah, para pembela Ahlul Bait. Kedua, dari definisi ini menurut pernyataan para ulama Syiah, Imam Abu Hanifah termasuk nasibi. Meskipun ia menampakkan cintanya kepada Ahlul Bait, tapi ia menyelisih perkataan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, nasibi dalam kurung Ahlus Sunnah hukumnya seluruhnya kafir dan najis. Hanya saja dikeluarkan dari mereka para wanita, para orang pandir, orang lemah dan orang-orang yang taklid buta. Yang keempat, nasibi Ahlus Sunnah kafir dan najis, maka boleh membunuh mereka dan merampas harta mereka. Yang kelima, kalau bisa membunuh Ahlus Sunnah dengan cara diam-diam sehingga tidak ketahuan dan terselamatkan dari persaksian orang lain. Yang keenam, kalaupun harus membayar diat membunuh Ahlus Sunnah, maka cukup dibayar dengan seekor kambing, yang denda ini lebih rendah daripada membunuh seorang Yahudi dan Majusi. Bahkan lebih rendah dari denda membunuh seekor anjing. Ahlus Sunnah di akhirat kelak lebih najis dan lebih hina lagi. Ini kesimpulan pernyataan Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Asy-Syirazi, salah seorang ulama besar Syiah abad ini, dia mengatakan, dan ini antum bisa lihat di YouTube, nukilan suaranya langsung, dia mengatakan, fal wahabi al-irhabi al-kafir an-nasibi al-wahshi. Wahabi, teroris, kafir, ya, nasibi, sadis, yajibu qatluhu wa kullu man yu'ayyiduhu, wajib untuk dibunuh, dan siapa saja yang mendukung Wahabi. Min rajulid din au ghairu rajulid din yajibu qatluhu, seluruhnya yang mendukung Wahabi harus dibunuh. Wa man la yaqul biwujubi qatli haula wa biwujubi qatli muayyidihim fa huwa alaniyatan yakfuru bil Qur'an. Barang siapa yang tidak mengatakan wajib untuk membunuh Wahabi, maka dia kafir. Jadi yang tidak mengatakan wajib untuk membunuh Wahabi, hanya mengatakan sunnah saja, maka dia kafir. Harus meyakini membunuh Wahabi itu hukumnya wajib. Ini keyakinan orang-orang Syiah. Dan jangan dikatakan bahwasanya keyakinan ini hanyalah keyakinan Syiah zaman dulu. Tidak benar. Orang-orang Syiah dari zaman dulu sampai sekarang, mazhab Imamiyah tidak berubah. Buku-buku yang mereka pegang, itulah buku-buku yang sekarang juga, yang ada di zaman dahulu dipakai juga zaman sekarang. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya ya sarana komunikasi yang begitu cepat, maka mereka sulit untuk bertaqiyah karena ceramah-ceramah mereka mulai nampak, bahkan sebagian mereka berani terang-terangan dengan menyatakan kafirnya para sahabat, sebagaimana kafirnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pezina, ya bahwasanya Al-Qur'an itu kurang dan macam-macamnya. Sekarang bisa kita lihat langsung atau kita dengar langsung di YouTube, di sarana-sarana internet, ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui keyakinan orang-orang Syiah tentang kafir dan najisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan kita heran kalau ternyata mereka dengan begitu mudah membunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan begitu mudah mereka membasmi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau antum bertanya tentang sejarah pembunuhan mereka terhadap Ahlus Sunnah, maka kita mau cerita dari mana? Tentang masa lalu sungguh banyak yang telah dibunuh oleh Syiah. Zaman sekarang sampai detik ini masih berlanjut pembunuhan Ahlus Sunnah. Bahkan masa depan mereka juga bercita-cita untuk membunuh Ahlus Sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnul Alqami yang telah membantu Halaqa tatkala membunuh sekitar 1.600.000 Ahlus Sunnah di Baghdad. Dan Ibnu Al-Qami bekerja sama dengan Nasiruddin At-Tusi, dua ulama besar Syiah. Ya, anak sudah tulis dalam buku ini tentang sejarah bagaimana pengkhianatan mereka, ya, di mana Ibnu Al-Qami yang merupakan wazir atau menteri yang dekat dengan sang raja Al-Mu'tasim, ya, maka dia membuat makar bertahun-tahun. Dia tidak langsung menghancurkan Ahlus Sunnah, tetapi dengan cara membuat makar. Di antara makar yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kisah ini saya nukil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, yaitu seorang imam yang masyhur, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang dia menyebutkan bahwasanya Ibnu Al-Qami dalam rangka untuk menghabisi Ahlus Sunnah, maka dia punya caranya dengan merayu sang raja agar mengurangi jumlah pasukan perang yang tadinya 100.000 menjadi 10.000.
Kemudian juga mengurangi gaji-gaji para tentara sehingga orang enggan untuk menjadi tentara. Setelah ini bertahun-tahun, tidak langsung, jadi bertahap Ibnu Al-Qami. Saya sebutkan beberapa tahapan yang dia lakukan. Setelah dia berhasil menurunkan jumlah tentara menjadi 10.000, maka kemudian dia pun mengirim surat kepada Holaqah untuk meyakinkan bahwasanya kekuatan kaum muslimin dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah. Maka datanglah Holaqah dengan pasukannya, ingin menyerang kota Baghdad yang ternyata hanya memiliki sekitar 10.000 pasukan perang. Kemudian setelah itu dia pun menipu Al-Mu'tasim dengan mengatakan bahwasanya Holaqah tidak ingin berperang tetapi ingin perdamaian. Maka datanglah Al-Mu'tasim, ya, kemudian digiring kepada Holaqah dan akhirnya dibunuh oleh Holaqah tanpa ada perlawanan sama sekali. Setelah itu Holaqah pun masuk dengan pasukannya dalam kota Baghdad, kemudian membunuh sekitar 1.600.000 Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala itu. Dan Holaqah ini didukung oleh Nasiruddin At-Tusi, salah seorang ulama besar juga dari mazhab Syiah atau dari agama Syiah, sekte Syiah. Jadi dua orang bekerja sama, Ibnul Al-Qami dengan Nasiruddin At-Tusi. Yang dua orang ini sangat diagungkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, dia menyebutkan bahwasanya, saya nukil di halaman 23, untuk bisa lihat dalam halaman 23. Dia mengatakan apa? Wa yash'urun nasu bil khasara aidan bi fuqdani al-hawajah Nasiruddin At-Tusi wal allamah wa adrabihim mimman qaddama khadamatin jalilah lil Islam. Kata dia, manusia merasa rugi dengan kerugian yang besar dengan hilangnya seorang tokoh ulama seperti Nasiruddin At-Tusi. Siapa Nasiruddin At-Tusi ini? Kata dia, mimman qaddama khadamatin jalilah lil Islam, yang telah memberi sumbangsih yang besar bagi agama Islam. Nasiruddin At-Tusi inilah yang telah bekerja sama dengan Holaqah untuk membasmi Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga terbunuhnya. Inilah khidmah yang besar yang disumbangsikan kepada agama Islam menurut Al-Khumaini. Dan pembantaian Syiah terhadap Ahlus Sunnah di Baghdad bukan hanya diriwayatkan oleh ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan juga disebutkan dalam buku-buku Syiah, mereka sendiri mengakuinya. Seperti Ibnu As-Sa'i. Ibnu As-Sa'i salah seorang ulama dari Syiah Rafidhah yang juga menceritakan tentang pembantaian Ahlus Sunnah di kota Baghdad, dan dia mengakui bahwasanya hal itu merupakan, ya, akal bulus dan makar yang dibuat oleh Ibnul Al-Qami, dan ini diakui oleh Ibnu Sa'i, seorang ulama dari Syiah juga. Kemudian demikian juga terjadinya pembunuhan 1.600.000 orang di Baghdad juga diakui oleh ulama Syiah yang bernama Al-Mirza Muhammad Baqir Al-Khawansari Al-Asbahani dalam kitabnya Raudhatul Jannat. Dia bangga dengan terbunuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dia mengatakan, ila an asala min dima'ihim al-aqdhar ka amsalil anhar fanhara biha fi ma'i Dujlah. Kata dia, maka akhirnya Holaqah mengalirkan darah-darah kotor Ahlus Sunnah, darah-darah kotor, kata dia. Ka amsalil anhar, maka mengalirlah darah-darah tersebut seperti sungai-sungai karena terlalu banyak yang dibunuh. Sekitar 1.600.000 orang. Fanhara fiha fi ma'i Dujlah, maka darah-darah yang mengalir ibarat sungai tersebut pun mengalir ke sungai Dujlah, maksud dalam sungai Dejlah. Wa minha ila nari jahannam, kemudian dari sungai Dujlah darah-darah tersebut akan mengalir ke neraka Jahannam, Darul Bawar, wa mahallil ashqiya wal ashrar. Jadi dia meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah yang dibunuh oleh Holaqah yang jumlahnya 1.600.000 orang tersebut akan dibawa ke dalam neraka Jahannam, karena mereka meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah bukanlah orang Islam. Jadi pembantaian Ahlus Sunnah di Baghdad sampai 1.600.000 orang tersebut juga dibanggakan oleh ulama Syiah. Makanya dalam buku ini saya nukil dari buku mereka sendiri langsung. Bukan hanya pernyataan Ibnu Katsir, bahkan mereka ulama Syiah membanggakan hal ini.